Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sahrani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAID. Di sini saya akan memaparkan materi saya yaitu kontribusi teknologi pembelajaran dalam organisasi belajar. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa sih kontribusi teknologi pembelajaran dalam organisasi belajar itu? Teknologi pembelajaran sebagai suatu disiplin telah berkembang di Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Perkembangan tersebut memang difasilitasi dengan kebijakan pemerintah dan Repelita satu untuk digunakannya siaran radio dan televisi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merata, pelaksanaan kebijakan tersebut tentu harus didukung oleh organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab, sejumlah tenaga profesional yang mampu dan terampil, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Sebagai suatu disiplin, teknologi pembelajaran berpegangan pada falsafah. Teknologi pembelajaran secara konseptual mampu memberikan kontribusi dalam bentuk yang pertama, pengetahuan tentang pemecahan masalah belajar baik pada perorangan maupun pada keseluruhan organisasi. Contohnya, seorang siswa kesulitan memahami matematika. Dengan teknologi pembelajaran seperti aplikasi belajar, misalnya ruang guru atau Khan Akademik, dia bisa belajar lewat video, interaktif, dan soal latihan yang disesuaikan dengan levelnya. Ini membantu memecahkan masalah belajar secara individu. Nah, di tingkat organisasi, misalnya sebuah perusahaan menyadari bahwa karyawannya belum mahir menggunakan software baru, maka dibuatlah pelatihan daring atau e-learning untuk seluruh karyawan. Nah, yang kedua, penyediaan tenaga profesi atau praktisi maupun akademisi yang mampu mengintervensi organisasi agar dapat dan mau belajar seperti yang disarankan oleh Agris. Contohnya itu, seorang konsultan pelatihan atau praktisi diundang ke sekolah untuk melatih guru menggunakan platform digital seperti Google Classroom, atau dosen akademisi melakukan penelitian dan memberikan masukan kepada universitas agar penerapan metode blend learning atau gabungan tatap muka dan online. Nah, yang ketiga, aneka sumber belajar yang sengaja dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contohnya itu, sebuah rumah sakit ingin meningkatkan kemampuan tenaga medisnya, maka dibuat modul e-learning khususnya tentang penggunaan alat medis terbaru. Sumber belajar ini dibuat khusus, tidak umum, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Yang keempat, sistem informasi yang diperlukan agar organisasi dapat memperoleh akses atas informasi yang terbaru secara cepat. Contohnya, sekolah atau kampus menggunakan Learning Management System atau LMS seperti Moodle atau Edmodo. Lewat sistem ini, guru bisa mengunggah materi, siswa bisa mengakses tugas, dan semua orang bisa mendapat informasi akademik terbaru dengan cepat. Kita masuk pada pembahasan kedua. Apa sih peran teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Di era digital saat ini, teknologi memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia di era modern ini. Di bidang pendidikan, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai pengubah paradigma dalam belajar dan mengajar. Dengan berbagai inovasi yang terus berkembang, teknologi memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas belajar, baik bagi siswa, guru, maupun institusi pendidikan. Salah satu keunggulan utama teknologi adalah kemampuannya memberikan akses tanpa batas ke informasi. Dengan bantuan internet, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar seperti artikel, e-book,
video edukasi, dan jurnal ilmiah dari seluruh dunia. Hal ini memungkinkan siswa untuk menggali pengetahuan lebih dalam dan memperluas wawasan di luar materi yang diajarkan di kelas. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu keuntungan utama adalah aksesibilitas yang lebih besar terhadap informasi dan sumber daya pembelajaran. Dulu, siswa harus bergantung pada buku teks dan sumber-sumber terbatas di perpustakaan. Namun sekarang dengan adanya internet, siswa dapat dengan mudah mengakses informasi dari seluruh dunia dengan hanya menggunakan perangkat yang terhubung. Adapun peran teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang pertama itu memperkaya sumber belajar. Teknologi menyediakan sumber belajar yang luas dan kaya. Siswa tidak lagi terbatas pada buku teks saja. Mereka bisa mengakses video, pembelajaran interaktif, simulasi ilmiah, jurnal online, dan berbagai sumber lainnya melalui internet. Hal ini membuat proses belajar lebih menarik dan membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Teknologi juga telah memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Nah, yang kedua, mengisingkan pembelajaran yang lebih personal. Teknologi juga memungkinkan adanya personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Contohnya adalah adanya aplikasi pembelajaran yang dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat siswa. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga kualitas pembelajaran pun dapat meningkat secara signifikan. Ketiga, mempermudah evaluasi dan pemantauan kemajuan siswa. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, aplikasi manajemen pembelajaran memungkinkan guru untuk mengatur jadwal, menyusun materi, dan mengevaluasi hasil belajar siswa secara otomatis. Hal ini mengurangi beban administratif dan memungkinkan guru fokus pada pengajaran. Yang keempat, mendorong pengembangan keterampilan digital. Di era yang ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, sistem pendidikan tidak hanya harus memberikan pengetahuan tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang di dunia kerja abad ke-21. Integrasi teknologi dalam pendidikan mendorong pengembangan keterampilan penting seperti literasi digital, kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Kelima, meningkatkan akses ke pendidikan. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi. Contohnya adalah penggunaan platform pembelajaran daring yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman sekelas maupun guru. Kursus online terbaik. Kita masuk pada pembahasan terakhir. Apa sih kontribusi teknologi pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar? Di sini saya akan menjelaskan 7 manfaat utama penggunaan teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan dukungan media pembelajaran. Salah satu manfaat utama teknologi dalam pendidikan adalah peningkatan dukungan media pembelajaran. Sebelumnya, pendidikan didominasi oleh buku teks dan materi tekstual lainnya. Namun, dengan kemajuan teknologi, siswa sekarang memiliki akses ke berbagai media pembelajaran, termasuk audio dan video. Dalam era komputer modern, teknologi komputer, ponsel pintar, dan tablet telah memperkaya pengalaman belajar. Selain itu, pengembangan dan pengajar semakin tertarik untuk mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi mobil yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Contoh konkretnya adalah aplikasi bimbingan belajar online yang memberikan cara belajar yang inovatif. Dengan demikian,
Teknologi telah memungkinkan dukungan pembelajaran yang lebih baik dan mendukung pendidikan jarak jauh. Nah, yang kedua, materi pembelajaran yang menarik. Manfaat lain dari teknologi dalam pendidikan adalah akses ke materi pembelajaran yang lebih menarik. Seringkali siswa merasa malas untuk belajar karena materi yang disajikan kurang menarik. Dengan bantuan teknologi, masalah ini dapat diatasi. Beragam materi pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar lebih dalam. Ketiga, kegiatan mengajar yang dinamis. Selain siswa, pengajar juga mendapat manfaat dari teknologi dalam pendidikan. Teknologi memungkinkan pengajar untuk menciptakan materi pembelajaran yang lebih dinamis dan interaktif. Penggunaan video media interaktif dan platform pembelajaran online membantu menjaga minat siswa dan menghindari kebosanan dalam proses belajar. Keempat, fleksibilitas dalam proses belajar. Kemajuan teknologi, khususnya internet, telah mengubah proses belajar menjadi lebih fleksibel. Pembelajaran online atau jarak jauh telah menjadi pilihan yang lebih sering digunakan, memungkinkan siswa dan pengajar untuk belajar tanpa terikat oleh batasan fisik. Hal ini terbukti sangat berguna selama masa pandemi COVID-19. Ketika pembelajaran konvensional menjadi sulit dilaksanakan tanpa teknologi, situasinya bisa jauh lebih sulit. Kelima, akses materi tanpa batas. Manfaat besar lainnya adalah akses tanpa batas terhadap materi pembelajaran. Internet memungkinkan siswa untuk menggali materi lebih dalam tanpa terikat oleh buku teks atau sumber daya terbatas di perpustakaan. Mesin pencari seperti Google memudahkan pencarian informasi yang relevan. Ada juga banyak banyak situs web pendidikan dan aplikasi pembelajaran yang menyediakan materi yang mendalam. Yang keenam, peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Metode pembelajaran yang lebih interaktif dan beragam, sumber daya pembelajaran yang lebih mudah diakses, dan kemampuan untuk mengukur kemajuan siswa secara akurat semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, meningkatkan minat belajar siswa. Pentingnya minat belajar siswa dalam pendidikan tidak bisa diabaikan. Semua manfaat teknologi yang telah saya sebutkan tadi berdampak positif pada minat belajar siswa. Teknologi memungkinkan metode pembelajaran yang lebih menarik, aksesibilitas materi yang lebih baik, dan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Semua ini mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Mungkin hanya itu dari saya. Cukup untuk pembahasan mengenai kontribusi kontribusi teknologi pembelajaran dalam organisasi belajar. Sekiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.